Get Shit Done adalah review buku pagi ini ya. The Ultimate Guide to Productivity, Procrastination, and Profitability by Jeffrey Gitomer. Nah, buku ini seperti bukunya Jeffrey Gitomer yang lain ya. Buat meja dilihat sesaat-sesaat ya, lalu ditaruh lagi, dicoret-coret, kira-kira begitu. Karena apa? Karena buku ini bukan satu narasi yang panjang, tetapi penggalan-penggalan tulisan-tulisan cantik yang menarik ya. Saya akan mulai dengan pembukaan. Saya tahu ini lagi terflip ya, karena flip kamera saya nggak jalan, nggak tahu kenapa nggak bisa di flip back, harus diinstal ulang mungkin ya. Jadi pertama kali dia tulis, it's not just you, I can get shit done either. Bukan hanya kamu, aku pun tidak bisa mengerjai resek-resek yang harus dikerjai ini. Dia bilang gini, produktivitas itu bukan hanya problem Anda, tapi problem saya juga, dia bilang ya. Di dalam kehidupan ini ya, pilihan itu terlalu banyak, sehingga kadang-kadang saya berhenti dan tidak tahu harus mengerjakan apa ya. Karena itu saya tulis buku ini, dia bilang gitu ya. Nah, kalau dia bilang gini ya, I tend to focus on the panic deadline. Saya ini fokusnya pada panic deadline, deadline yang paling panik. Seperti saya juga begitu, karena ada panic deadline saya mengerjakan dengan maksimum. When the panic is completed, ya toh, I then have a bit of peace. Kalau saya sudah menyelesaikan panik yang harus saya kerjakan, menghela napas panjang ya. In order to get shit done, there must be interval of peace. Kalau Anda mau mengerjakan sesuatu itu sampai tuntas dengan baik, Anda harus punya interval di mana Anda merasa lega begitu ya. My fight, perang saya, your fight is for time and against time. Yang kita perangkan itu sebetulnya hanyalah satu, yaitu waktu kita, ya, tidak ada lainnya. Ya. 24 hours, 24 jam, that's what you and I have in common. Use of time is how we differ. Kita menjadi beda karena cara kita memakai waktu yang ada. Ya, jadi inilah buku yang cukup menarik. Jadi isinya banyak poin-poin. Jadi tulisan poin-poin seperti ini. Dan sudah saya foto, sudah saya posting di IG saya sebelum ini ya. Jadi tadi pagi saya potret-potret, lalu saya posting buat Anda. Ini tulisan-tulisan yang menarik-menarik. Ya, dia bilang attitude, mindset, and concentration. Sikap, pola pikir dan konsentrasi itu adalah salah satu cara mengobatinya ya. Tidak ada satupun silver bullet yang bisa nembak Anda dan mengetahuinya. Semuanya hanyalah merupakan cara kita mendapatkan golden opportunities ya. Where is your shit? Apa aja yang jelek buat Anda? What is your shit? And when is it going to get done? Kapan harus dikerjakan? Ya, ya sudah. Itu yang harus Anda kerjakan. Nah, inilah beberapa petuah dari buku saya, dia bilang gitu ya. Nah, ini ada sebuah cara untuk melakukan rating Anda seperti apa. Tadi saya mencoba mencoret-coret, saya masukkan di postingan ya. Saya ternyata nilainya you are fair, medium ya. Ayo mulai belajar kerja lebih bagus. Mungkin Anda lebih baik dari saya nggak tahu, tapi boleh dinilai. Lucu aja menilainya ya. Jadi itu yang menarik ya. Nah, ini kalimat yang bagus. Ada begitu banyak alasan untuk tidak mengerjakan hal-hal yang harus kita kerjakan. Kadang-kadang butuh waktu untuk berhenti sejenak, mengenal situasi yang ada, ya, dan alasan apa kok kita tidak mau melakukannya, dan menghadapinya dengan baik. Ini juga petuah-petuah yang saya sering membaca ini sebetulnya untuk mengingatkan diri saya sendiri akan hal-hal yang akan berubah ya. Each of you has some dream of what you would like to become. Sebagian dari Anda punya mimpi mau jadi apa ya. What you want to achieve, apa yang akan Anda capai. The reality is that without an ability to take action, those thought and dream stay stuck in your mind. They are known as pipe dreams. Anda punya mimpi, punya keinginan untuk mencapai sesuatu, tapi kalau Anda tidak mengambil langkah-langkah tindakan untuk mencapai hal itu, semuanya itu hanyalah akan menjadi mimpi saja ya. Terus dia bilang responsibility and ownership begin with the right attitude. Jadi responsibility kita ya, responsibility. Jadi kita bagaimana merespon ability kita, jadi kemampuan kita merespon terhadap sesuatu kejadian, kita meresponnya. Itulah yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Nah, ini ada sesuatu yang lucu tadi saya coret-coret ya. Dia bilang bahwa
bangunlah lebih pagi 1 jam dari biasanya. Saya sudah bangun lebih pagi 2 jam dari normal saya ya. Tadi pagi saya bangun jam 4 gitu ya, dan sudah kerja, sudah ngerjain banyak hal, menyiapkan materi, melihat beberapa hal, lalu mencoret-coret buku ini tadi pagi ya, lalu saya posting ke dalam IG saya ya. Just get up an hour earlier, bangun 1 jam lebih pagi, get up, and if you want to exercise, that's okay, mau olahraga, monggo. If you want to run or take a walk, monggo. Kalau Anda mau jalan atau kerja, okay. Then find a quiet place and get shit done for yourself. Lalu duduklah di tempat yang nyaman untuk mengerjakan sesuatu untuk Anda. Nah ini cukup keren, saya udah foto, ini cukup keren ya. Saya sudah foto ya. Terima kasih webinarnya. Oh, halo ya. Dia bilang ada usia 100 tahun punya formula yang ditemukan oleh Napoleon Hill 100 tahun lalu, dan dia memberikan 5 saran. Dia bilang 5 ini loh kunci utama. Yang pertama, self-confident. Self-confident, harus punya confident. Yang kedua, antusiasme. Yang nomor 3, working with a chief aim. Bekerja dengan tujuan utama, working with a chief aim, bekerja dengan tujuan utama. Nomor 4, performing more service than you are paid for. Lakukan layanan lebih daripada yang Anda dibayar untuk itu. Lakukan layanan yang lebih daripada uang yang Anda terima dari jasa yang Anda berikan. Lakukan lebih. Dan yang terakhir, concentration atau konsentrasi ya. Kalau Anda menguatkan 5 hal ini, self-confident, keyakinan diri sendiri, antusiasme, bekerja dengan tujuan utama, working with a chief aim, dan performing more service than you get paid for, dan put concentration, katanya dari nasihat yang 100 tahun lalu ada, Anda akan jadi jauh lebih sukses ya. Nah, karena Jeffrey Gitomer ini ahlinya di dunia sales, maka dia tentu tidak akan melepaskan sales ya. Saya kasih beberapa catatan. Studi the fundamental, pelajarilah hal-hal yang fundamental ya. Revisit your plan for success. Coba pikirkan lagi rencana Anda mau sukses itu sudah apa belum? Apa yang sudah, apa yang belum ya. Talk to your 5 best customer. Cobalah diskusi dan ngobrol dengan 5 pelanggan yang paling utama Anda. Apa yang mereka dapatkan dari Anda? Kenapa mereka mau jadi pelanggan Anda ya? Get to work an hour before everyone. Pergilah kerja ini sebelum masa pandemi. Tahun 2020 buku ini, buku baru ya. Pergilah sejam sebelum yang lain. Hang around positive and successful people. Lebih baik Anda berteman dengan orang-orang yang positif dan successful ya. Karena kalau tidak, Anda akan ketularan. Avoid negative talk and negative people. Jauhi orang-orang yang negatif ya. Have some fun. Jadilah happy ya. Terus spend 30 minutes a day ya, reading about positive thing. Ya. Rearrange your office. Ya, tata kembali kantor Anda. Saya selalu menata kembali kantor saya ya. Take the best salesperson you know on call with you for a day. Jadi pergilah dengan sales yang hebat sehari untuk Anda belajar ya. Become more valuable to your customer. Jadilah orang yang lebih mempunyai nilai tinggi buat pelanggan Anda. Nah, itu cukup menarik tentang sales. Nah, saya tadi lihat ini yang menarik ya, wisdomnya. Every child ya should be taught to expect sukses. Setiap anak itu harus diberikan ekspektasi bahwa dia akan mencapai sukses. Setiap anak itu harus dibesarkan hatinya untuk mau menjadi lebih sukses. Setiap anak itu harus dikuatkan untuk dia bisa menjadi lebih mau untuk sukses. Karena kalau tidak, dia akan ketinggalan ya. Ada beberapa catatan yang lucu-lucu dari Orson Swett Marden. Dia bilang quotes-quotes yang bagus-bagus, dikasih ada mungkin 25 quotes ya. Nah, dia bilang gini. Saya petik beberapa ya. Nah, ini lucu. There is no one word in English that is more misuse and abuse, luck. Orang bilang tergantung hokinya, itu tidak benar gitu. Dia bilang gitu ya. Power gravitate to the man who knows how. Kekuatan itu datang pada orang yang tahu bagaimana harus mengerjakan sesuatu ya.
Few people ever learn the art of enjoying the little thing of life as they go along. Sangat sedikit orang-orang itu yang belajar menikmati hal-hal kecil di dalam kehidupannya, dalam perjalanannya. Jadi cukup menarik buku ini karena banyak motivasi-motivasi, dan ini yang saya suka, ya. Just be yourself, kebalik ya, just be yourself. Jadi jadilah diri Anda sendiri, jangan mau jadi orang lain gitu. Jadilah diri Anda sendiri, jangan mau jadi orang lain. Ya, saya setuju banget ya. Dan ini banyak tips-tipsnya, wah banyak. Kalau Anda lihat tipsnya mungkin ada beratus-ratus ya. Tips untuk kehidupan, tips untuk get shit done, untuk mengerjakan ya. Ya. Dia bilang people do not realize the immense value of utilizing a spare minute. Orang tidak sadar untuk menggunakan sedikit beberapa menit waktunya untuk hal-hal yang lebih positif ya. Anda harus memahami ya apa yang Anda akan lakukan, dan setiap menit itu sangat berharga ya. Nah ini lucu ini. Do social media and personal communication before 8 or after 8. Jadi kalau Anda bermain sosial media, nasihatnya ya, sebelum jam 8 pagi atau sesudah jam 8 malam. Sudah itu kerja, nilainya kerja ya. Cukup keren sih, saya cukup senang dengan buku ini karena kadang-kadang kalau kita merasa down, kita ambil bukunya, kita lihat memberi motivasi kepada diri sendiri untuk mau belajar dengan lebih baik ya. Dan ini yang terakhir dari saya. Ya, saya baca aja. Achievement and success boil down to one person. And every morning in the bathroom mirror, you are looking at him, baby. Dia bilang, ya. Jadi achievement and success itu cuma tergantung pada satu orang saja. Kalau kamu ke kamar mandi, kamu lihat kaca, ya itulah orang yang bertanggung jawab terhadap sukses Anda. In the end, pada akhirnya, it's up to you, tergantung pada Anda sendiri. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini IG Live book review saya yang mungkin ke 138 atau berapa. Saya mencoba untuk setiap pagi paling tidak bisa bersama dengan teman-teman, sharing, memberikan inspirasi dan menunjukkan jalannya mau kemana, apa yang bisa dilakukan. Yang hari ini adalah get shit done. Ayo kerjakan, selesaikan ya. Karena mau tidak mau semua yang tidak enak itu akhirnya harus Anda selesaikan juga. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.